hari dari waktu ke waktu dan sampai hari ini, Ebenezer, sampai disinilah pertolongan Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati, kami jalani. Dan ada banyak waktu lagi yang akan kami lewati. Dan kami akan tetap lewati bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kami berada di sini, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah jemaat Tuhan. Dan kehadiran-Mu itu memberi kekuatan, kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kami. Sebab bersama-sama dengan Engkau, kami pasti kuat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kesempatan ini kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami dimampukan untuk menerjemahkan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami. Dan kami diberi kesanggupan untuk melakukannya, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Haleluya. Terima kasih, dan kami siapkan hati pendengaran kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, ini hari Minggu yang kedua kita beribadah secara tatap muka, ya, setelah pemerintah menyatakan bahwa terjadi yang namanya pandemi yang menyerang, ya, seluruh penduduk dunia. Namun demikian kita percaya bahwa segala sesuatu pasti berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Nah, itulah sebabnya mari kita tetap, ya, bersandar kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan menikmati segala rancangan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada ibadah Minggu pagi ini, kita mengambilnya di dalam kitab Habakuk, ya, kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, 18 dan 19 ayat 19, ya. Saya berharap dengan ketiga ayat ini, ya, ini akan menolong kita untuk senantiasa berada dalam pertolongan Tuhan. Ya, saya akan membacakan dalam Alkitab saya. Ya, judul perikop yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah nyanyian iman. Ya, nyanyian iman. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kapan kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan?
Ya, pada saat kapan kita akan bersyukur? Ya tentunya orang akan berkata begini, ya pada saat doa saya dijawab oleh Tuhan. Pada saat pergumulan saya diangkat oleh Tuhan. Ya, saya yang kemarin sakit, ternyata setelah berdoa disembuhkan oleh Tuhan. Ya, barangkali kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, atau apa yang menjadi pekerjaan kita, usaha kita, ya diberkati oleh Tuhan, dan kemudian akhirnya kita menyatakan rasa syukur kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan saya katakan bahwa hal itu adalah hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Artinya kalau misalnya kita diberi sesuatu dan kemudian akhirnya kita mengucapkan terima kasih, itu adalah hal yang biasa. Namun demikian, kalau keadaan ternyata berbalik, ya, kita menghadapi pergumulan, kemudian kita sudah berdoa, tapi ternyata kita tidak mendapatkan jawaban, ya, dari doa yang kita naikkan. Atau barangkali kita sakit, sudah berdoa, tetapi toh belum mendapatkan jawaban sesuai dengan kerinduan kita. Artinya ketika kita berdoa, ya harapannya adalah ya kita segera sembuh. Ya. Barangkali juga mungkin dalam kehidupan kita, apa yang menjadi sasaran, apa yang menjadi target dari kehidupan kita, ternyata itu tidak kesampaian. Seakan-akan ada yang mengganjal, ya, sama seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, dia sudah berdoa kepada Tuhan karena, ya, ada pergumulan yang sangat dahsyat, ada pergumulan yang sangat berat, tetapi dia berdoa kepada Tuhan supaya iblis yang menggocoh dia, ini kesaksian Paulus, ya, iblis yang menggocoh dia, menurut para penafsir, dia mengalami apa yang namanya sakit mata. Dan itu sangat mengganggu dia. Karena dia punya kegemaran untuk membaca firman Tuhan, sehingga dia sangat terganggu. Dan kemudian dia berdoa supaya utusan iblis yang menggocoh dia itu berlalu daripada dirinya. Tetapi kemudian akhirnya Tuhan memberikan jawaban, cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, itu jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Artinya ketika dia berdoa, harapannya, keinginannya tidak seperti apa yang dia kehendaki. Bahkan Tuhan katakan cukup kasih karuniaku. Ya, jadi tapi ternyata Paulus juga dia tidak larut dalam pergumulannya, dia tidak larut dalam kesedihannya, dia tidak larut dalam kesulitan hidup yang dihadapi. Ya. Nah, sama seperti yang ditulis oleh Habakuk, ya. Dalam tulisan-tulisannya ini saya melihatnya Habakuk ini, ya, seorang nabi yang hidup pada masa sebenarnya sebelum Yeremia, ini Nabi Habakuk. Nah, kemudian dari tulisan yang dia ungkapkan, ya, itu kesan yang saya peroleh adalah dia sedang mengalami sebuah kebingungan, ya, sebuah kebingungan.
Karena apa? Yang dialami itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa pilihan Tuhan, yang sebenarnya dia berharap bahwa semua alur kehidupannya itu bisa berjalan dengan baik, normal. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Tetapi di dalam pasal 3 ayat 17 sampai 19 yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat 17, itu Habakuk menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya itu membawa kehidupan dia secara pribadi maupun juga bangsa yang bersama-sama dengan dia mengalami kesulitan itu. Ya. Karena ya dia hidup pada masa bangsa Yehuda, ya, bangsa Yehuda itu dipimpin oleh Raja Yoahas, ya. Nah, sebelum Raja Yoahas, bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Yosia. Ada sebuah perbedaan yang sangat tajam ketika bangsa Yehuda ini dipimpin oleh Raja Yosia dengan pada saat bangsa Yehuda ini dipimpin oleh Raja Yoahas. Nah, Yosia itu adalah bapaknya Yoahas. Yosia mati, kemudian Yoahas menggantikan posisi sebagai raja. Nah, pada zaman Yosia, orang-orang Yehuda, orang Israel ini ya mengalami sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Ya, ibadah yang dijalani itu berlangsung secara luar biasa. Imamat itu berjalan sesuai dengan tuntunan kitab Taurat. Dan kemudian juga karena mereka dekat dengan Tuhan, akhirnya apa? Mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Orang-orang yang hidup pada zaman itu, mereka mengalami kemakmuran yang luar biasa. Ya, baik secara rohani mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan, baik kemudian secara jasmani mereka menikmati kesejahteraan yang luar biasa. Ya, tetapi tidak lama berselang setelah Yosia mati, digantikan Yoahas, dan kemudian ternyata Yoahas ini menjadi raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah, coba perhatikan. Jadi ternyata apa yang terjadi pada orang tua belum tentu terjadi kepada si anak. Ya. Orang tuanya punya kerinduan yang besar untuk mendekat dengan Tuhan. Tetapi anaknya hidupnya sembarangan. Saya pernah ngobrol sama Pak Yuson. Kita kalau masuk surga itu tidak boleh titip. Sekalipun bapaknya seorang pendeta, anaknya itu kalau hidupnya tidak benar, yang masuk neraka. Nah, saudara-saudara, jadi tidak jadi jaminan. Ya, orang tua hidup benar, sedangkan kemudian akhirnya anaknya hidup tidak benar. Apakah bisa titip? Ketika anaknya ngomong, ketika ada di neraka kemudian anaknya ngomong begini, Tuhan loh, bapak saya pendeta, bapak saya itu melayani Tuhan sebagai pengurus gereja, angkat saya dari sini Tuhan. Gak bisa. Jadi gak bisa titip-titipan. Ya. Jadi masing-masing punya tanggung jawab pribadi. Sama seperti Yoahas, ketika hidup orang ini benar, rakyatnya menjadi benar, dan kemudian hidupnya diberkati secara luar biasa. Tetapi setelah pemerintahan berganti ke Yoahas, kemudian akhirnya pemimpin ini hidupnya tidak benar dan akhirnya berakibat kepada masyarakatnya. Ya. Nah, Nabi Habakuk yang hidup
pada zaman di antara Yosia dan Yoahas ini mengalami sebuah kebingungan. Ada sebuah kerinduan, kalau diizinkan Tuhan, ya mbok ya saya itu bisa hidup seperti zaman bapaknya. Ya barangkali saudara-saudara pernah lihat tulisan di belakang bak truk itu, enak zamanku toh, ya. Ada tulisan seperti itu. Nah sebenarnya ini merupakan representasi dari ya orang-orang yang memiliki kerinduan ya supaya mengalami zaman enak seperti itu. Nah, Nabi Habakuk ini mengalami sebuah kebingungan, ada sebuah kerinduan untuk hidup pada zaman yang lampau daripada hidup zaman sekarang, tetapi mengalami apa? Masa yang sukar, masa yang sulit, dan kemudian penuh dengan penderitaan. Nah saudara perhatikan, dan penderitaan yang dialami oleh Habakuk, termasuk bangsa Yehuda, ya. Dalam ayat 17 dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun sangat mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, Bapak Ibu, keadaan sulit, penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda ini, ya sebenarnya diizinkan Tuhan karena apa? Karena sebenarnya Tuhan hanya ingin menyatakan, udah deh mbok kembali lagi bersama-sama dengan aku, bersekutu bersama-sama dengan aku. Itu kerinduan Tuhan. Ya. Jadi ketika kesulitan, penderitaan, sakit penyakit melanda orang-orang pada zaman itu, sebenarnya bukan karena Tuhan tega, bukan karena Tuhan meninggalkan orang Israel, ya bangsa Yehuda ini, tapi sebenarnya Tuhan hanya mau mengingatkan, ya, karena dari cara hidupmu yang tidak benar, ya, kamu membelakangi aku. Nah, ini yang terjadi. Nah, supaya kembali kamu menikmati pemulihan, kamu menikmati situasi yang baik, ya kembali kepadaku. Itu kata Tuhan sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, sebuah gambaran yang sangat menakutkan adalah juga bahwa Yehuda ini sudah dinubuatkan akan berada dalam masa sulit, menjadi tawanan bangsa asing itu selama 70 tahun. Ya, selama 70 tahun. Bahkan kemudian akhirnya masuk ke dalam zaman Nabi Yeremia, ya seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya. Israel dijajah, tetapi mereka ini berada di tempat asing. Ya, kalau Indonesia seperti saya sampaikan kemarin, Indonesia dijajah di negaranya sendiri. Tapi bangsa pilihan Tuhan ini dijajah menjadi tawanan, kemudian mereka berada di tempat lain. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Nabi Habakuk bersama-sama dengan masyarakat lainnya, sekali lagi bahwa itu terjadi karena apa? Karena ulah dari Raja Yoahas, dan kehendak Tuhan adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19 ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran yang sangat luar biasa bagaimana
umat Tuhan pada zaman-zaman setelah Nabi Habakuk, termasuk juga pada zaman sekarang ini, mengambil sikap. Ya. Kalau saudara perhatikan ayat 17, ya, itu menceritakan tentang apa? Situasi sulit yang mendatangkan penderitaan, tetapi sikap yang diambil, ya, sangat berbeda. Ya. Biasanya kalau orang sedang mengalami dalam ayat yang ke-17, yang dilakukan adalah apa? Ya pasti dia akan menggerutu. Dia pasti akan menyalahkan sana sini dan bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini, ya, kita ditunjukkan kita mesti bagaimana dengan situasi. Barangkali kesulitan, penderitaan yang dihadapi oleh banyak orang juga. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini, bahwa yang pertama itu ada nasihat begini. Jangan mengandalkan apapun atau siapapun lebih dari Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan apapun atau siapapun lebih daripada Tuhan. Kenapa? Kalau kita terjebak, ya, sama seperti bangsa Israel lainnya, ya, maka ayat 18 ini tidak akan terjadi. Karena apa? Pada saat kita mengandalkan sesuatu yang kita miliki, ya, maka demikian kita akan menuai apa yang namanya kekecewaan. Ya. Semua yang kita miliki bisa saja lepas dari tangan kita. Kita bersyukur punya anak barangkali. Kita bersyukur punya suami bagi yang wanita. Bagi yang pria bersyukur karena punya istri. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Bu Abraham. Ya. Dia mengalami sebuah peristiwa, dia kecewa sama saya. Tetapi kemudian akhirnya dia mendapatkan sebuah, yang saya istilahkan rema. Oh, ternyata itu kalau orang bahagia, bahagia secukupnya. Ya. Orang yang namanya bahagia secukupnya. Berharap pada suami juga secukupnya. Berharap kepada istri juga secukupnya. Kalau kemudian akhirnya seorang suami terlampau berharap kepada istrinya, maka dia akan mengalami apa yang namanya kekecewaan. Kalau seorang anak berharap kepada orang tuanya, terlampau berharap, dia pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Berharap kepada apa yang dimiliki, kepada siapa yang dimiliki secukupnya. Saya pernah kenal dengan seorang ibu, ya. Ibu ini rajin sekali datang beribadah, ya.
ketika saya membentuk sebuah persekutuan, ya, ibu ini jadi pengurusnya, ya. Nah, tetapi suatu ketika ibu ini sakit. Kemudian kita sudah datang mendoakan, kita juga menasehati, ya. Tapi kemudian ibu ini, ya, sakitnya tidak kunjung sembuh. Badannya yang kurus semakin kurus. Dan sampai akhirnya di rumah sakit dia mengembuskan nafas yang terakhir alias mati. Sebenarnya yang dialami oleh ibu ini sangat sepele. Dia punya beberapa anak, 1, 2, 3, 4, 5, punya 5 anak, ya, punya 5 orang anak, 3 laki-laki dan kemudian 2 perempuan, ya. Dia sangat bangga dengan anaknya yang pertama, ya, sangat bangga anak yang pertama. Dia berandai-andai, kalau besok saya sudah tua, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, anak saya ini pasti yang akan menolong saya. Ya, dia terlampau berharap kepada anaknya yang sulung, karena anaknya ini pinter, sekolahnya pinter, selalu juara. Ya, anaknya juga rajin beribadah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, berharap kepada manusia secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Yang lebih itu kita berharapnya hanya kepada Tuhan saja. Nah, suatu ketika anaknya ini, ya karena sudah mahasiswa, dia pacaran. Ya, anaknya ini pacaran. Kebetulan pacarnya si anak ini itu enggak cocok sama ibu ini, ya, enggak cocok. Dan kemudian setiap kali bertemu, pada si anak ini, si calon menantu ini, ya merasa bahwa dia juga mengasihi, ya, mengasihi calon mertuanya gitu. Tetapi enggak tahu bagaimana kok ini antara 2 orang ini itu seperti anjing dan kucing. Ya, selalu tidak cocok. Nah, kemudian akhirnya situasi itu sampai masuk ke dalam hatinya. Ya, sampai masuk ke dalam hatinya. Ibu ini merasa bahwa anaknya yang sangat diharapkan, anaknya yang sangat dikasihi, anaknya yang sangat dibanggakan, ya, itu sudah tidak memperhatikan dia lagi. Sampai kemudian keputusan di mana si anak ini harus menikah. Si ibu ini menentang habis-habisan. Tapi ya gimana? Cinta sudah melekat. Tai kucing pun rasa coklat. Orang bilang seperti itu. Nah, kemudian akhirnya si anak ini, ya, pendiriannya begini, ya, saya kan tidak mungkin hidup terus dengan ibu saya. Ya, saya akan hidup bersama dengan istri saya. Jadi kesannya bahwa si anak ini sudah tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Nah, kemudian situasi yang dihadapi oleh si ibu ini berada dalam kepahitan. Padahal dia melayani Tuhan. Padahal dia seorang jemaat yang rajin beribadah. Padahal dia seorang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi ya itu kembali, karena dia berharap kepada manusia lebih daripada berharap kepada Tuhan. Akhirnya dia tidak sembuh-sembuh. Ya, dia tidak sembuh-sembuh. Sampai pada akhirnya dia meninggal. Nah, meninggalnya dalam kepahitan. Ya, meninggal dalam kepahitan. Nah, jadi artinya begini. Kalau kita berharap kepada sesuatu, ya,
bukan kepada Tuhan, ya hasilnya apa? Kita akan mengalami yang namanya apa? Kekecewaan. Nah, di dalam kitab Habakuk ini, ketika kita masuk dalam ayat 18, rasa-rasanya Habakuk ini akhirnya berkata begini, ya lah, tidak jadi masalah lah. Ya, yang penting saya bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting saya menyandarkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, jadi dia tidak mau kecewa dengan situasi yang dia hadapi. Karena dia sadar betul bahwa segala sesuatu itu sudah berada dalam naungan tangan Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita tidak boleh berharap kepada apapun yang kita miliki, kepada siapapun yang kita miliki lebih daripada Tuhan? Karena kalau kita berharap kepada sesuatu yang bukan Tuhan, ya kalau menurut Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, ya. Coba tolong ditampilkan di sini Bu Margareta. Yeremia pasal 17 ayat 5. Ya. Kita baca sama-sama nggih. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi kalau mengandalkan manusia, mengandalkan orang, mengandalkan apa yang dimiliki, ya, mengapa kita tidak boleh? Karena kalau kita mengandalkan manusia lebih daripada kita mengandalkan Tuhan, ya, Yeremia katakan apa? Terkutuk. Nah, kalau bahasa Jawa terkutuk itu apa? Kualat. Nah, kalau kualat itu orang menerjemahkan apa? Jari ini wong kualat kuwi nek mlaku nganggo sirah. Ya. Nek mlaku nganggo sirah. Padahal sebenarnya kalau orang jalan mesti pakai apa? Pakai kaki kan harusnya gitu. Ya. Tapi orang kualat itu mlaku nganggo sirah, nganggo kepala. Ya. Jadi kebalik-balik. Itu orang terkutuk. Nah, kemudian ayat yang ke-6, kondisi orang terkutuk itu coba Bu Margareta, ayat 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi situasinya pasti akan serba sulit orang terkutuk itu. Nah, itulah sebabnya supaya jangan sampai kenyataan seperti itu, baiklah kalau kita berharap kepada manusia secukupnya. Ya, secukupnya. Jadi enggak boleh kita mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan, ya, lebih. Ya. Jadi biarlah pengharapan kita yang lebih itu hanya kepada Tuhan saja. Ya. Karena kebersamaan kita dengan Tuhan tidak akan dibatasi pada kurun waktu tertentu. Jadi akan selama-lamanya. Nah, kemudian dari apa sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Habakuk ini, ya. Hal yang kedua nasihatnya adalah begini. Lakukan apa yang menjadi kewajiban. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya kan? Contoh aja misalnya begini. Seorang petani. Apa yang harus dilakukan oleh seorang petani? Petani ya menanam. Selain menanam kemudian apa? Menyiram apa yang ditanam. Kemudian juga memberi pupuk.
Tetapi hasilnya dari apa yang ditanam, itu yang menentukan siapa? Tuhan yang menentukan. Ada petani yang sudah bekerja keras, tapi kemudian akhirnya tidak mendapatkan hasilnya. Karena padi yang dia tanam itu pada saat sebenarnya sudah mau menuai, ternyata diserbu oleh tikus. Atau juga ketika tanaman itu baru saja ditanam, kemudian tumbuh, dan kemudian akhirnya dimakan hama. Akhirnya enggak berhasil juga. Tetapi sekalipun petani seringkali juga mengalami kenyataan-kenyataan sulit seperti itu, tapi yang namanya petani dia memang harus tetap menanam. Jadi saya perhatikan kalau seorang petani yang sukses, dia tidak akan pernah mengeluh, dia tidak akan pernah berhenti berusaha. Sekalipun kadangkala dia juga nggak tahu apakah yang akan ditanam itu akan berhasil atau tidak. Apa yang diusahakan itu akan bertumbuh dan kemudian akhirnya menghasilkan yang bisa dinikmati. Dia tidak berpikir ke situ. Ya, dia sebagai seorang petani, ya dia lakukan saja. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberi hasil. Jadi kita diminta yang melakukan kewajiban kita. Sama seperti Habakuk ini, situasinya sulit. Apakah kemudian dia harus larut dalam kesulitan itu? Banyak orang menderita, bahkan juga mungkin dia juga mengalami penderitaan. Apakah kemudian dia harus larut dalam situasi seperti itu? Kalau dia larut dalam situasi seperti itu dan kemudian akhirnya hanya melakukan seperti yang dilakukan Mbah Surip. Kenapa Mbah Surip itu kok begitu tenar langsung mati? Kenapa? Coba perhatikan. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Lah kalau hidup cuma diwarnai seperti itu. Ya. Ya, daripada kita susah-susah, daripada kita menderita seperti, ya sudah kita tidur aja dah. Sepertinya kita tidak berpengharapan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap orang supaya melakukan apa saja yang dia bisa lakukan. Ya, Tuhan yang memberi hasil. Ya kerjakan saja. Tuhan akan memberikan hasil. Kita tidak perlu menyalahkan sana sini. Ya katakanlah misalnya, saudara barangkali sudah tahu di media sosial ada seorang ya yang namanya siapa itu, Jering apa bacanya apa itu? Orang Bali itu loh. Namanya Jering ya. Ya, maaf kalau ejaan saya salah. Namanya Jering. Terpaksa dia harus berhadapan dengan polisi. Karena dia apa? Merasa bahwa situasi yang dihadapi oleh dunia pada saat sekarang ini karena konspirasi. Sampai akhirnya kemudian dia mengungkapkan dan ungkapannya itu menjadi viral karena dianggap IDI itu Ikatan Dokter Indonesia itu goblok. Dibodoh-bodohin oleh WHO, katanya seperti itu. Karena ini ada sebuah rekayasa besar. Ya, motifnya adalah motif ekonomi. Dan kemudian banyak negara terjebak dalam situasi konspirasi ini. Ya. Tapi kalau kita berpikir lebih jernih, misalnya seperti ini. Lo ngapain toh kita kalau toh itu benar konspirasi yang motifnya motif ekonomi, ya, dari
elit global gitu. Tetapi fakta di lapangan ada banyak dokter ya jadi korban, ada banyak perawat yang jadi korban, ada banyak masyarakat kemudian akhirnya juga kalah dalam peperangan menghadapi COVID. Kalau toh itu benar konspirasi, tetapi fakta di lapangan, kita kan sedang diperhadapkan dengan sebuah kenyataan di mana masyarakat mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan apa yang namanya COVID-19. Nah, kira-kira apa yang kita mesti bisa lakukan? Ya, protokol kesehatan kita lakukan, jelas itu yang pertama. Ya. Kenapa saudara tadi datang, kemudian cuci tangan, kemudian akhirnya dengan hot gun, kemudian Pak hot gun tuh, kok hot gun tuh pemanas punya saya punya hot gun, termogan gitu ya, termogan ya Pak Yuson dengan termogan, maaf ya bukan hot gun Pak, termogan mengukur suhu. Kemudian juga kita juga nggak boleh makan sembarangan sekarang, ya. Kita juga harus mengusahakan bagaimana caranya supaya tubuh kita ini selalu sehat. Selain kita berdoa, mohon perlindungan Tuhan, tetapi juga kita mesti berusaha melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya kita lakukan saja, ya. Jadi kalau kita kemudian akhirnya terjebak karena karena teori konspirasi dan kemudian akhirnya kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, ya kemudian akhirnya kita menjadi korban. Nah, kalau kita menjadi korban, tentunya juga adalah keluargamu juga akan menjadi korban. Keluargamu menjadi korban, komunitasmu juga akan menjadi korban. Ya. Nah, itu sebabnya lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Selebihnya itu tanggung jawab Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan segala sesuatunya, ternyata kemudian akhirnya kita kena juga. Ya. Orang bilang bahwa hanya tinggal tunggu waktu. Ya, di Jakarta tempat di mana adiknya istri saya, ya, adik iparnya itu sudah terkena. Kemudian juga di beberapa perkantoran juga sudah kena. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Ya, nah karena itu mari kita lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi diri, untuk melindungi keluarga, untuk melindungi komunitas. Nah, ini yang dilakukan oleh Habakuk. Jadi kalau Habakuk itu hidup pada zaman sekarang, situasi yang seperti ini, ya pasti Habakuk akan melakukan apa yang dia bisa lakukan. Ya istimewanya bisa menolong diri sendirilah. Seperti itu. Nah, kemudian hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan dari apa yang sikap yang dilakukan oleh Habakuk ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Itu. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, kenapa kita bersyukur? Ya, namanya bersyukur itu menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, karena hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa kita bersyukur? Ya itu dikehendaki Tuhan kok. Ya, jadi artinya bahwa situasi apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, ya, selain kita tidak boleh bersandar, ya secara manusia, kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya kita syukuri saja. Segala sesuatu yang terjadi seperti sekarang ini, seperti bangsa Israel, ketika mereka ditekan, dijajah oleh bangsa lain,
Ya ada banyak positifnya kok. Ada banyak positifnya. Jadi segala sesuatu disyukuri. Ya. Selain kita ini adalah kehendak Tuhan, kenapa kita bersyukur? Ya karena kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, seperti cerita yang pernah saya sampaikan. Ya. Seorang petani, dia punya seekor kuda. Kuda itu menjadi alat transportasi yang sangat vital bagi dia. Suatu ketika kudanya itu lari ke hutan. Tidak pernah kembali. Orang bilang, wah celaka ya kamu sekarang sudah tidak punya kuda. Kamu semakin susah karena kamu tidak punya alat transportasi untuk mengangkut ya hasil panenanmu ke rumah. Tapi si petani bersyukur, ya nggak apa-apalah ya puji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap bersyukur karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Suatu ketika beberapa minggu kemudian akhirnya apa? Dia terheran-heran karena di luar rumahnya ada beberapa ekor kuda ya yang masuk ke kandangnya. Kudanya kembali diikuti dengan kuda-kuda liar. Wah, kemudian tetangganya berkata, wah puji Tuhan, haleluya. Kamu bersyukur ya, karena kamu sekarang malah bisa punya beberapa ekor kuda. Si petani ngomong, ya puji Tuhan, haleluya, kita harus bersyukur dalam segala sesuatu. Tapi kemudian akhirnya sesuatu yang dianggap menjadi berkat itu akhirnya mendatangkan musibah. Kemudian anaknya berusaha menjinakkan kuda liar itu, melatihnya. Tapi suatu ketika anaknya itu terjatuh dan kemudian akhirnya kakinya cacat. Itu musibah kan? Tapi petani bersyukur, ya puji Tuhan lah, haleluya, semuanya sudah diatur Tuhan kok. Gitu. Benar. Suatu ketika ada petugas negara yang datang mendata para pemuda ya untuk masuk dalam wajib militer. Ya. Sudah bukan rahasia umum lagi. Orang-orang yang dilatih untuk wajib militer ini dan kemudian mereka dikirim ke front, ke medan perang, dan kemudian jarang yang kembali dengan selamat. Tapi begitu petugas negara itu ya mau mendata anaknya, setelah diketahui ternyata anaknya cacat, apa yang terjadi? Tidak lulus ini, tidak masuk wajib militer, tidak dikirim ke medan perang. Puji Tuhan, haleluya. Jadi artinya kenapa kita harus mensyukuri untuk segala sesuatu, segala situasi yang kita hadapi. Ya kita nggak tahu kok. Ya berserah kepada Tuhan saja. Ya, lakukan saja apa yang kita bisa lakukan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, karena segala situasi sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang gini, saya kadang-kadang merasa jenuh berkata-kata, merasa jenuh memberikan nasihat gitu loh. Seperti Roy Martin itu suatu ketika pernah curhat sama sahabatnya begini. Ya saya itu bingung dengan anak saya, anaknya kan namanya Gading Martin, sudah punya anak satu itu, ya. Roy Martin ngomong begini, saya itu bingung loh sama si Gading itu. Anaknya memang sangat sopan, sangat menghormati orang tua. Tapi repotnya satu. Jadi kalau dia dinasehati, dia disuruh, itu enggak pernah membantah.
Ya, tidak pernah membantah. Tapi repotnya, masalahnya cuman tidak pernah menjalankan nasihat itu. Masalahnya tidak pernah mengikuti apa yang dianjurkan. Itu yang jadi repot. Sopan santun sih sopan. Ya. Nah, ini curhatan Roy Martin seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa mari kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, menghadapi situasi seperti yang sekarang ini, ya, berserahlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Lebih daripada saudara berharap kepada siapapun juga. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Kalau itu memang bisa menolong saudara untuk tetap bisa eksis menghadapi segala situasi yang dihadapi oleh bukan saja bangsa ini tapi seluruh dunia. Dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Sekalipun pohon ara tak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah dan bersukaria di dalam Allah yang selamatkanku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Kembali katakan, sekalipun pohon ara tak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah dan bersukaria di dalam Allah yang selamatkanku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Allah Tuhan itu Terima kasih Tuhan. Sebuah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Habakuk ketika dia sedang menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat, namun dia berkemenangan dalam segala kesulitan kesukaran hidup. Bahkan ketika banyak orang sudah mulai berjatuhan, dan kami percaya tangan Tuhan yang memberkati Habakuk adalah tangan yang sama yang memberkati kami. Karena itu prinsip-prinsip kehidupan ini kami berdoa itu dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.
diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat, bahwa seperti yang sudah diumumkan dalam minggu kemarin, bahwa mulai hari ini setiap kita masuk di dalam gereja, kita langsung memberikan persembahan, baik itu perpuluhan atau persembahan syukur di tempat yang sudah disediakan. Jadi kita tidak akan dilayani kolektan untuk memberikan persembahan, dan mulai hari ini sudah dijalankan. Satu hal pengumuman gereja, kita akan kembali beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Ibadah dilaksanakan satu kali pada pagi hari jam 8 sampai dengan selesai. Demikian pengumuman gereja. Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah dan memberikan berkat. Ya, puji Tuhan. Ibadah ini direncanakan selesai pada 9:30, tapi ini sudah 9:30 lagi, 9:30 lebih. Ya, kelebihan ini karena kita mulainya tadi molor, molornya 20 menit tadi. Ya, jadi sebenarnya tepat 9:30 kita sudah selesai. Dan ya, bagaimanapun juga tetap kita maklumi situasi yang sekarang sedang terjadi, karena zaman ini adalah zaman new normal. Jadi normal dengan situasi yang baru. Ya. Jadi ya puji Tuhan, haleluya. Panjenengan Mas barangkali juga terengah-engah ya, kita memuji Tuhan dengan mengenakan masker ya. Jadi barangkali mungkin begini. Saudara dari rumah dengan menggunakan masker, tapi pada saat kita berada di dalam ruangan ibadah ini, supaya kita menyanyinya, memujinya barangkali supaya lebih leluasa. Saudara beli apa ini? Beli berapa Bu Suryani? Apa namanya? Face itu muka. Shield apa itu? Ya penutup muka seperti ini. Barangkali kalau kita dengan mengenakan seperti ini, ya tujuan sebenarnya kita supaya kalau kita berbicara itu kan kadangkala ludah kita bisa muncrat. Nah, jadi kalau muncratnya bisa tertahan di sini, ya, tertahan di sini kita sendiri, dan kita juga bisa menghindari yang virus yang tidak kelihatan itu. Jadi pada saat kita memuji Tuhan barangkali pakai seperti ini barangkali lebih baik ya. Tapi nanti kalau kita pulang kita pakai yang begini lagi supaya ya kita terhindar dengan virus yang ada di mana-mana. Ya. Jadi barangkali pakai seperti ini. Gimana ini Pak Ardi? Lebih ganteng enggak ini? Seperti ini ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita akan akhiri rangkaian ibadah kita. Kita berdiri dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Haleluya. Sudah berlangsung sedemikian rupa. Kami percaya selain kami menjalankan pertemuan ibadah ini dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, tetapi kami percaya bahwa ada perlindungan tangan Tuhan yang begitu kuat, dan juga Roh Kudus yang bekerja di dalam tubuh kami jauh lebih hebat kuasanya dari segala kekuatan manapun juga, dari virus corona yang berpotensi menyerang siapapun juga. Karena itu kami tetap percaya nama Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang melingkupi kami, melindungi kami, memberi kami kekuatan kasih karunia sehingga kami tetap sehat di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami sadar bahwa virus yang bekerja, yang melanda seluruh dunia ini, kami sadari ada kekuatan tangan lain, penguasa roh-roh jahat di udara yang mencoba mempreser, menekan orang-orang percaya. Tetapi
kami bergerak dengan iman kami, dengan keyakinan kami. Kuasa yang bekerja di dalam diri kami, di dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa roh apapun yang menggerakkan virus ini, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami semuanya berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Selain kami tetap menjalankan apa yang memang kami bisa lakukan, tetapi perlindungan tangan Tuhan yang begitu kuat, yang akan memampukan anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah tudung perlindungan ilahi atas umat Tuhan ini. Kinarapaka sataka naralamata. Dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya. Bapak terima kasih juga Pak Rubono Purbono memohon kasih karunia Tuhan bagi cucunya yang sekarang sedang bertumbuh di dalam rahim Dian. Dan 22 Agustus ini keluarga ini akan secara tradisi melakukan upacara 7 bulanan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan komitmen keluarga ini, tidak akan terjadi sinkritisme dalam upacara tradisi ini, dan semuanya akan dikemas dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu berkatilah semua proses ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dian tetap sehat, anak yang dikandungnya juga sehat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah. Terima kasih, kiranya kemurahan Tuhan nyata atas kami semuanya. Mereka yang bekerja diberkati pekerjaannya. Anak-anak yang sekolah barangkali akan kembali sekolah tatap muka. Tuhan melindungi anak-anak kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Perlindungan tangan Tuhan yang kuat, urapan Roh Kudus yang bekerja atas anak-anak kami semuanya, membuat anak-anak kami semuanya menikmati sebuah kebebasan di dalam Tuhan. Kebebasan yang bertanggung jawab dengan tetap mempercayai kedaulatan tangan Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu atas kami semuanya. Dan sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah ibadah ini. Mohon penyertaan Tuhan sehingga kami semuanya sampai di rumah dengan selamat oleh pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang jauh, yang dekat, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan kita baik. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kemurahan dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita menaikkan
berdoa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.